Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Baru update lagi, lemes hari ini. Mati lampu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 8 malam. Ini baru update lagi. Saya buka puasa di Kamis ini pun sambil gelap-gelapan, diraba-raba saja. Ya, raba-raba perawan aja bisa. Bener-bener gelap-gelapan makan, pokoknya ketemu aja lah mana lauknya, mana nasinya. Kamret biasanya mari dan nyala ya, mati bergilir gitu. Berita yang penting untuk kalian hari ini ya, Alcoin siap bangkit, analis top prediksi akhir dari bear market dan strategi portofolio yang cerdas. Kalian harus simak video ini. Namun demikian, kita akan bahas Alcoin siap bangkit lagi. Ada analis top prediksi akhir bear market sudah selesai, tinggal waktunya pump. Sebetulnya bull market itu terjadi 2025, tapi khusus BTC altcoinnya memble prematur dihajar ke BlackRock semua BTC. Dan ini juga sinyal yang kedua adalah Clarity Asset, itu sebetulnya sinyal untuk BTC lagi akan pump lagi, mungkin sudah dikatakan bottom BTC. Kalau masuk sekarang sih asal jangan salah jual untuk BTC, itu nggak soal, diperkirakan sebelum November. Ini prediksi ya, Dior riset sendiri, dunia kripto berisiko tinggi, cuan memble mendadak, tahu nggak masing-masing. Diprediksi sebelum November BTC akan 116.000, itu bisa jadi karena BTCD itu kan kalau naik ke atas itu artinya hanya untuk satu koin BTC, sedangkan altcoin season dibagi berbagai macam koin. Tapi sejarah mengatakan bahwa cuan terbesar ada di meme coin Shiba dan Doge, dan ini mengarah untuk tahun ini dan berkepanjangan nanti ada di PP yang sudah saya sampaikan dalam video pagi tadi bahwa desentral hanya terjadi di BTC, dan ini muncul lagi malah di meme coin, nggak di altcoin. Altcoin semua sentral, masih dipegang depnya, peredaran suplainya pun kadang-kadang maksimum suplainya pun kadang-kadang nggak ada. Itu lebih aneh lagi, lebih bahaya lagi. Dan ini untuk PP itu desentral pun nggak sengaja, karena koin itu pump tiba-tiba terseleksi alam jadi terkenal hit sampai sekarang 3 tahun lebih bertahan. Depnya waktu itu 9 digit dalam 14 hari, 2 minggu kepotong 9 digit. Mereka seneng-seneng kabur keluar jualan, nggak taunya dipam lagi sama GZ dan komunitas. Sepanjang sejarah emang komunitas yang bikin market terbang, bukan dep. Kalau dep tuh isinya nyolong. Cara kasarnya gitu ya. Altcoin siap bangkit, analis top prediksi akhir bear market, strategi portofolio yang cerdas. Kita akan lihat dulu market PP seperti apa kondisinya. Harganya masih oke, 0,051 oke lah, nggak soal. Saat ini tinggal tunggu pumpnya saja. Sekarang PP sudah mengambil alih dari pembelian, bukan penjualan ya. Kalau kita lihat di sini juga, waduh, sudah naik lagi 569,9k, 10 lagi sudah masuk ke 570k, dan kapitalisasinya 21,17 triliun, naik 0,52%, tipis, nggak soal, nggak masalah. Ini suplai totalnya 413 miliar, juga suplai maksimumnya sama, tidak bisa ditambah lagi, 413 miliar, juga yang beredar sudah sama 413 miliar, sudah nggak ada campur tangan pihak kedua, pihak ketiga, debt tuh udah nggak ada lagi. Dan dulu pertamanya 420 miliar dan sudah dibakar diam-diam secara real sama GZ Binance, membakar 7 miliar. Ini nanti kalau Binance bakar lagi sampai pasokannya dibakar sampai 50%, bisa terjadi ledakan harga yang luar biasa. Kita tunggu saja. Dengan ranking sudah masuk ke 49 lagi, ini bukan koin yang ngasal atau sembarangan. Secara fundament nggak ada yang sehebat ini. Mau koin apapun dulu yang namanya koin silvernya cryptocurrency, Filecoin, ada macam-macam, semua hancur lebur jadi bubur ya, karena depnya masih jualan. Ini sangat menarik menurut saya untuk PP, dan kita akan membahas bagaimana altcoin season akan segera bangkit. Dan sebetulnya ini bukan bear market, tapi memang harganya udah harga ngebear. Kita bilang bear market, BTC nya
terbang sampai 2,1 miliar. Ini urusannya piye? Ya bear market untuk altcoin season, untuk untuk altcoin. Sekarang kita bahas saja mengenai setelah berbulan-bulan mengalami tekanan dan penurunan harga pasar, altcoin kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Michael van de Peppel. Seorang analis kripto ternama menyatakan bahwa tren bearish altcoin kemungkinan besar akan segera berakhir. Ia melihat beberapa altcoin mulai menembus level teknikal penting sehingga dirinya semakin percaya diri dan memperbesar alokasi portofolio pada aset-aset ini. Oh, sudah mulai masuk ke altcoin season. Mudah-mudahan dengan fear and greed-nya juga sudah mulai FOMO. Kita akan cek dulu sebentar fear and greed-nya. Kita tinggal dulu altcoin season, nanti saya bahas lanjut dulu. Saya akan ngecek dulu bagaimana urusannya. Iki piye sambil merokok enak lah. Habis buka puasa sambil merokok enak ya. Wah, saya diomelin tuh lupa lagi. Ada lah pokoknya ya. Udah mas bro, urusan perempuan tuh kecil, duit pajakin dulu sama saya katanya. Udah masuk ke 55, altcoin season injaknya masuk di 55/100. Dana sudah masuk arahnya ke altcoin season. Tenang aja, tidak mungkin bar terus, udut dulu lah. Wong edan ya udut tok, masa aku ora udut piye tok. Ah kampret. Sehari mati lampu saya tidur dulu, depok mulu. Ya gimana bang, malam kerja malam kok, malam sepertiga malam untuk maripat sampai jam 3 kayak setengah tiga saya nyanyi dulu lah untuk merilekkan diri kan. Tidurnya ada ketika puasa Senin Kamis ya tidur amblek itu, puasa gak terasa tahu-tahu. Salah siapa? Bukan salah kita dong. Saya juga udah ngomong sama yang di atas, yang penting saya niat puasa. Toh awam tidur gak lapar gak haus, bohong saya tidur. Nah, malam kan melek. Ya jatahnya tidur siang habis subuh sampai beduk, tahu-tahu asar ya berdoa sejenak, tahu-tahu cari makanan keluar sudah beduk toh, jadi nggak terasa nikmat kawan. Oke, fear and greed-nya sudah lumayan 40 dan 55 altcoin season ber-100. Injak altcoin season udah mulai merangkak larinya ke altcoin season BTC, biar tahan di situ dulu lah. Van de Peppel udah masuk ke mulai masuk ke altcoin ya. Kita akan bahas lagi. Alasan optimis, sinyal teknis dan fundamental kuat. Michael van de Peppel. Ini siapa ini? Saya tahu Robert Kiyosaki. Saya jelek, saya nggak sempat dengan orangnya tentunya. Males, tapi ini prediksinya sesuai dengan narasi saya sampaikan ya. Alasan optimis, sinyal teknis dan fundamental kuat. Michael van de Peppel menyoroti bahwa BTC telah berhasil bertahan dari berbagai guncangan besar di pasar tanpa kehilangan level support utama. Meskipun ada ketegangan geopolitik, lonjakan tren, kecerdasan buatan hingga pergerakan pasar yang dipicu oleh SpaceX. Brengsek sih Elon. Sudah nggak mempan garong di Dogeco, ada di Grok 1, Grok 2, larinya SpaceX ya, geger ke sana semua. Sekarang harganya turun di bawah IPO-nya piye. Kampret ya. Michael van de Peppel menyoroti bahwa telah berhasil bertahan dari berbagai guncangan besar di pasar tanpa kehilangan level support utama untuk BTC meskipun ada ketegangan geopolitik, lonjakan tren kecerdasan buatan hingga pergerakan pasar yang dipicu oleh SpaceX. BTC tetap bergerak dalam rentan harga yang stabil selama lebih dari 6 bulan terakhir. Mantap. Oke, lanjut. Menurut analis yang terkenal ini, faktor fundamental seperti penurunan imbal hasil obligasi di Amerika Serikat dan Jepang jauh lebih berpengaruh terhadap pasar dibanding isu-isu kampret. Bener ini ya. Dibanding dengan isu-isu headline seperti konflik di Selat Hormuz. Sama dengan saya udah ngomong dari kemarin, lo baru ngomong sekarang. Apaan Selat Hormuz, apaan itu kuantum, apaan itu SpaceX, apapun itu sticking bom nuklir, kata percuma kalah dengan fulus masuk trot, fulus ada kawin, fulus nggak ada menghayal doang ya, nggak ada duit kawin dari mana, kucing tuh nggak pakai modal tuh, cerot kambing tuh ya. Orang sekarang susah kalau nggak punya duit untuk kawin sama kambing aja.
Aduh, menurut Pan The People, faktor fundamental seperti penurunan imbal hasil obligasi di Amerika Serikat dan Jepang jauh lebih berpengaruh terhadap pasar dibandingkan isu-isu headline seperti konflik di Selat Hormuz. Jika inflasi terus menurun dan imbal hasil obligasi melemah, maka minat risiko investor diprediksi akan kembali ke kripto, membuka peluang breakout besar di pasar kripto. Selain itu, Pan The People juga menilai bahwa banyak investor yang menunggu BTC turun ke kisaran 40.000 dolar justru berisiko kehilangan momentum. Sekarang ngaceng lagi, puas yang nunggu di 40.000 dolar. Gak bisa, sekarang udah ditahan oleh ETF ya. Pasalnya sejak Februari lalu BTC belum pernah mencetak level terendah baru, sehingga mereka yang menunggu penurunan lebih dalam bisa saja terpaksa membeli di harga yang lebih jauh lebih tinggi. Betul. Kondisi ini menciptakan tekanan beli tambahan yang dapat mendorong harga lebih tinggi lagi. Dengan demikian, sinyal teknikal dan fundamental saat ini memberikan alasan kuat bagi Pan The People untuk lebih agresif dalam mengelola portofolio altcoinnya. Wow, tambah. PP-nya tambah. Wow. Dalam portofolio, Pan The People memberikan porsi besar pada AVAX, di mana ia baru saja menginvestasikan sekitar 3.000 dolar untuk AVAX. Ia berencana menambah posisi lagi di Avalanche, PP, Cardano, Polygon, apalagi. Wah, mantap ya. Mampu kembali ke level 7 dolar untuk menyentuh titik terendah baru sebelum membentuk bullish divergensi. Wah, menurut aktivitas Red Wall Aset RBA yang terus berkembang di jaringan Avalanche, AVAX itu perlu kalian sikat ya, membuat valuasinya saat ini sangat menarik untuk dikoleksi. Strategi ini menunjukkan keyakinan Pan The People terhadap potensi pertumbuhan jangka menengah hingga panjang dari Avalanche. Avalanche itu selalu saya sebut. Selain Avalanche juga ada NER Protocol. Kok pada sama saya juga salah satu aset utama dalam portofolionya. Kemudian meme coinnya PP. Loh, kok sama lagi sama saya? Ini Pan The People yang ikuti saya ini, pasti nonton YouTube saya nih. Juga salah satu aset utama dalam portofolionya. Pan The People mencatatkan pergerakan harga NER Protocol dari sekitar 1,20 dolar ke 3,50 dolar dan ia telah mengambil sebagian keuntungan aset terjadi lonjakan harga. Ia berencana untuk lebih aktif melakukan trading pada koreksi harga berikutnya guna memaksimalkan profit. Di samping itu ada anget bang nih Warhol dan Eigen Layer juga masuk dalam portofolio masing-masing dengan Porto Air 17% dan 11%, di mana ia juga mempertimbangkan untuk melakukan trading aktif pada Eigen Layer. Oke ya, wah kalau dibaca semua nggak ada rampung-rampungnya ini. Gila, ada PP, ada ETH, ada pokoknya banyak ya. Harus semangat. Sekarang sudah masuk peer and greed-nya. Semangat di 55/100. Sudah arah altcoin season. Grafiknya dari BTC season sudah mulai pergi ke arah altcoin season. Mungkin itu aja dulu lah. Saya belum ngopi, belum udut ya, karena mati lampu. Makan aja demam makan ya. Tahunya jatuh ke lantai. Telurnya gelundung ya. Es kelapanya muda tumplek. Kesel saya. Biasanya maghrib nyala, masa udah waktunya buka kok gak nyala. Ini ada telur gelundung, ada tahu kepitek lah, macam-macam kampret ya. Ini kurang ajar banget mati lampu. Oke, tetap Dior ya. Riset sendiri PP terbaik TC Murni akan jadi besar, ada G-Set di sini. Tambah muatan saja tetap Dior ya, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuanto memilih mendadak semua tahu jam masing-masing ya. Salam dari Tegal Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Cos.